Halo Sobat WM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kejadian tragis yang pernah terjadi di tahun 2023, di mana sifat iri, dengki seseorang membawa musibah bagi yang lain, membuat hancur masa depan orang yang tidak bersalah apa-apa, sedangkan dia sendiri harus menghadapi hukuman mati karena perbuatan yang dilandasi perasaan iri dan dengki itu. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan like-nya dulu ya. Di sebuah pemukiman yang ada di Pasuruan, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Mandaran, Panggung Rejo, di mana warganya terkenal guyup, saling gotong royong dan akrab satu sama lain. Anak-anak bermain di sekitaran pemukiman, orang tua biasanya beraktivitas di sekitaran rumah. Dan bila azan sholat tiba, biasanya masjid cukup ramai dipenuhi orang-orang yang sholat berjamaah. Disitulah di pemukiman itu ada warung sembako yang bisa dibilang menjadi pusat kegiatan warga. Warung ini dimiliki oleh seorang ibu bernama Rosidah berumur 54 tahun. Sang suami sudah meninggal dunia hampir setahun lalu. Warung yang dimiliki oleh Rosidah ini cukup lengkap. Selain menjual sembako, kebutuhan darurat di dapur seperti gas LPG, alat-alat kebersihan rumah tangga juga tersedia di warung ini. Anak-anak juga senang membeli jajan di tempat ini, karena Ibu Rosidah terkenal sabar dan ramah dalam melayani pembeli. Dalam kegiatan kesehariannya mengelola warung, Ibu Rosidah ini dibantu oleh dua orang anaknya, Husnul Khotimah 20 tahun dan Ahmad Fauzi 13 tahun. Seperti mamanya, Husnul juga dikenal sabar dan ramah dalam melayani pembeli. Warung Ibu Rosidah memang laris. Selain tadi karena kesabaran dan keramahan dalam melayani pembeli, kalian tahu nggak? Banyak toko-toko sepi kalau penjualnya mukanya seram. Bukan berarti serem kayak bebegik ya, tapi dalam arti tidak ramah. Mukanya kecut, dan kalau layani bocil biasanya tidak sabaran. Ini yang bikin orang males balik lagi belanja di warung itu. Tapi juga kalau yang punya warung kelewat ramah, biasanya nih tetangga nggak sungkan untuk ngebon. Padahal Hiroshima Nagasaki luluh lantak karena bom. Warung yang bangkrut kebanyakan juga karena bon. Paham kalimat saya ya? Nah, beda dengan warung Ibu Rosidah. Selain karena keramahannya dan enak diajak omon-omon, sehingga orang-orang betah belanja di warungnya seperti sedang mengunjungi saudara sendiri. Mungkin juga karena dasarnya usia Ibu Rosidah ini sudah cukup senior ya, sehingga beliau bisa mengimbangi tutur kata dan arah lawan bicara. Dan juga kadang-kadang sambil belanja, minuman ringan juga selalu disediakan percuma, alias gratis. Dan sebagai seorang berusia matang, mungkin juga bisa menyaring mana obrolan sehat dan tidak sehat. Angkat jempol untuk Ibu Rosidah. Tetapi selain keramahan dan lain-lain yang sudah saya sebutkan, cara memanage atau apa bahasanya ya, cara Ibu Rosidah menjalankan warungnya juga diimbangi dengan tata kelola keuangan yang bagus. Keluar masuk barang, sistem penjualan dan jurus-jurus tangkisan serangan bon tetangga juga mungkin sudah dikuasainya, sehingga warungnya bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, di tiap kegiatan sosial tidak pernah absen Ibu Rosidah memberi sponsor berupa bantuan materi. Wow, sekali lagi jempol untuk Ibu Rosidah. Jadi 2 jempolnya, Bu. Selain bisnis warungnya yang bersinar, kedua anak-anaknya juga bisa dibanggakan. Selain Husnul yang rajin membantu ibunya, Ahmad Fauzi sang adik juga nggak kalah dengan kakaknya. Dan bisa dibilang di lingkungan rumah dan sekolah, Fauzi bisa dibanggakan. Walau keluarga mereka bukan lagi keluarga cemara yang punya ibu dan ayah yang masih komplit. Namun seperti usaha bisnis yang lain, ada juga sebuah warung sembako kecil di lingkungan itu sebagai kompetitor.
Warung sembako ini dimiliki oleh Muji Slamet 40 tahun beserta istrinya. Muji Slamet ini sering membanding-bandingkan warung miliknya dengan warung tetangganya. Dia merasa warung kecilnya kalah jauh dari warung Ibu Rosidah. Walaupun dia sudah berusaha mengelola warungnya sebaik mungkin. Awalnya dia merasa sedih ketika menyaksikan beberapa pembeli yang selalu keluar masuk warung itu. Tetapi entah mengapa, rasa sedih di hati Pak Muji ini berubah menjadi rasa kecewa dan perlahan menjadi rasa iri. Hal ini membuat pikiran Muji menjadi tidak rasional. Dia beranggapan bahwa kesuksesan yang diraih warung Ibu Rosidah didapat dengan jalan yang tidak wajar. Makin memikirkan hal itu, rasa sedih dan iri berubah menjadi rasa dendam. Hingga puncaknya dia merencanakan sesuatu yang jahat untuk menghentikan usaha warung milik Ibu Rosidah. Sesuatu yang jahat ini ternyata adalah dengan menghabisi si pemilik warung. Mulailah dia menyusun rencananya itu, tepatnya di tanggal 28 Desember 2023. Tekadnya sudah bulat untuk melakukan eksekusi. Tapi untungnya di saat itu kondisi warung Ibu Rosidah sedang ramai. Selain itu ada beberapa kendala lain yang tidak memungkinkan Muji untuk melaksanakan niat jahatnya. Tetapi ini tidak menyurutkan rencananya. Hingga hari-hari berlalu, tepatnya di tanggal 30 Desember 2023. Di saat itu jam 9 pagi, di mana warung Ibu Rosidah belum buka melayani pembeli. Sementara Ibu Rosidah sedang menyiapkan dan menata jualannya. Muji memanjat pagar rumah dan langsung masuk, menghampiri Ibu Rosidah dan langsung menghantam kayu balok yang sudah dibawanya. Memukul kayu balok itu sekuat-kuatnya ke kepala Ibu Rosidah. Ibu Rosidah kaget dan tersungkur ke lantai, sambil berkata dengan suara lirih, bergetar ketakutan, serta merasakan sakit yang luar biasa. Apa ini, Pak? Dia berusaha menjauh dengan cara merangkak karena tidak kuasa untuk berdiri. Sementara darah mengucur deras dari kepalanya. Saat itu Muji menemukan sebuah kain dan dengan cepat dia mengikat sekuat-kuatnya ke leher Ibu Rosidah, yang saat itu sempat meronta beberapa saat sampai akhirnya terdiam untuk selamanya. Muji masih berpikir jika Rosidah meninggal, akan ada anak-anaknya yang akan meneruskan usaha warung mereka. Dia masuk ke dalam rumah dan menemukan Fauzi yang sedang tidur dalam musola pribadi rumah itu. Fauzi saat itu berada di rumah karena sedang liburan sekolah. Sama seperti sebelumnya, Muji menghantamkan balok kayu yang dipegangnya ke kepala Fauzi. Fauzi saat itu kaget dan berteriak, juga sempat bertanya, "Apa ini, Pak? Tolong!" Tapi kemudian hantaman berikutnya mendarat di kepala Fauzi. Tidak berhenti di situ, Muji Slamet kembali menjerat leher Fauzi dengan kain yang dia temukan di tempat itu, menguatkan lilitan kain itu sampai akhirnya Fauzi diam, tidak bergerak. Masih ada satu lagi, Husnul Khotimah yang harus dihabisinya. Dia berada di dalam kamar. Husnul Khotimah saat itu sempat mendengar suara ribut dari luar. Tetapi saat itu terlambat karena Muji sudah masuk ke dalam kamarnya dan dia berusaha memukul kepala Husnul dengan balok kayu yang sama. Sangat beruntung saat itu walaupun terkena pukulan, Husnul masih sempat menghindar dan meraih HP-nya yang terletak di meja. Dan syukurlah Husnul berhasil menekan panggilan video call yang ditunjukkan untuk kekasihnya. Di waktu bersamaan dengan kejadian Husnul secara membabi buta menerima pukulan-pukulan balok kayu dari si Muji ini, panggilan video call itu diterima oleh kekasihnya. Awalnya pemuda ini menerima panggilan itu tanpa prasangka apa-apa. Tetapi ketika dia menyaksikan apa yang terjadi, di situ dia dengan jelas melihat peristiwa itu, disertai dengan suara minta tolong bahwa kekasihnya berteriak ada pembunuh di rumahnya.
Seketika dia panik dan secepat kilat mengendarai sepeda motornya dan menuju tempat kejadian yang memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di depan rumah kejadian perkara, si pemuda ini berteriak-teriak histeris meminta tolong kepada warga sekitar sambil berteriak, "Ada pembunuhan di dalam rumah. Tolong, tolong, tolong Pak, di dalam rumah ada pembunuhan." Warga yang awalnya datang satu persatu bertanya-tanya, ada apakah gerangan yang terjadi? Makin lama makin bertambah banyak. Mendengar penjelasan pemuda itu yang masih berteriak histeris, beberapa warga memanjat pagar masuk ke rumah Ibu Rosidah dan langsung masuk ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan Ibu Rosidah yang sudah tergeletak di lantai, bersimbah darah dari luka di kepalanya serta dalam posisi terjerat kain di lehernya. Beberapa warga lanjut merangsek masuk ke dalam, dan di sana mereka berteriak, "Astagfirullah, Fauzi juga meninggal." Dan mereka pun mendengar keributan dari dalam kamar Husnul. Seketika mereka mendobrak pintu kamar itu dan melihat Muji yang masih tetangga mereka juga sedang memukuli Husnul dengan balok kayu. Muji selamat terkejut karena dia tidak menyangka sudah ada warga yang mengetahui aksinya. Dengan panik dia menerobos beberapa orang yang ada di kamar itu, bermaksud lari keluar. Tetapi langkahnya terhenti ketika dia berhadapan dengan massa yang ternyata sudah mengepung rumah itu. Merasa tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri, Muji akhirnya meringkuk di sudut ruang tamu. Dan tanpa babi bu lagi, massa yang marah langsung menghakiminya saat itu juga tanpa kenal ampun. Sampai si Muji ini terkapar dan babak belur dijadikan dendeng. Polisi yang sudah mendapat laporan saat itu mengamankan Muji Slamet sang pembantai dan mengevakuasi jasad Rosidah dan Ahmad Fauzi yang mengenaskan. Husnul yang selamat walaupun dalam kondisi terluka memberikan keterangan kepada polisi. Setelah Muji pulih, dia mengaku kepada polisi bahwa dia sangat benci dan iri melihat Rosidah lebih sukses dari usahanya. Atas kejahatan yang dilakukannya, Hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Muji karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Husnul Khotimah, gadis yang kini sebatang kara, pada saat pembacaan putusan hukuman sempat menangis dan histeris. Tetapi dia merasa lega atas hukuman mati yang setimpal atas apa yang telah dilakukan Muji atas keluarganya. Sobat BM bercerita, kisah tragis ini memberikan kita pelajaran besar tentang bahaya iri hati, dendam, dan dengki. Dalam agama, sifat-sifat ini termasuk penyakit hati yang bisa membawa kehancuran. Sifat iri, hasad, dan dengki dapat menghabiskan kebaikan seperti api yang membakar kayu. Sifat iri membuat orang tidak bersyukur atas nikmat Allah dan justru menghancurkan kebahagiaan sendiri. Padahal rezeki sudah ditentukan olehnya. Dan dendam yang dipelihara juga dapat merusak jiwa. Bagaimana? Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Have a nice day and bye-bye.